Oke, kita mulai. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian buka videonya jam berapa ya. Saya buka satu. Pada kesempatan kali ini, saya akan nyampein materi terkait pertemuan ke-8 tentang teori bilangan. Yang sebelumnya seharusnya kita masuk secara offline ya. Cuman karena waktu itu sudah berhubung minggu depannya Lebaran, jadi kita jadikan online. Nah, untuk pertemuan apa ini teori bilangan, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Kita ada konsep teori bilangan. Teori bilangan merupakan dasar penting dalam memahami algoritma kriptografi, di mana yang dimaksud dengan bilangan dalam konteks ini adalah bilangan bulat atau integer. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan pecahan, nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8,21,8765, min 34,0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal, seperti 8,0, 34,25, 0,02. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A lebih dari sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B, A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Contoh ya, notasi A dengan syarat B jika B sama dengan AC, C anggota Z, dan A sama dengan tidak sama dengan 0. Z itu himpunan bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga B kelipatan A. Contoh, 4 jika 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3 bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi 4 dengan syarat 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. Bukan bilangan bulat seperti itu. Lalu sifat bilangan habis dibagi Contoh, apakah 74 habis dibagi 2? Penjelasannya, suatu bilangan habis dibagi 2 ciri-cirinya adalah bilangan yang berakhiran berangka satuan. 0, 2, 4, 6, 8. Dengan kata lain, bilangan itu adalah bilangan genap. Karena 74 merupakan bilangan genap, ingat rumus untuk bilangan genap. Rumus untuk bilangan genap adalah 2K untuk sebarang K bilangan bulat, sedangkan untuk bilangan ganjil yaitu 2K min 1 untuk sebarang K. Karena 74 memenuhi rumus bilangan genap, maka 74 harus dibagi 2. 74 bagi 2 sama dengan 37. Ini ada referensi untuk pembelajarannya. Nanti bisa kalian buka linknya ketika file ini sudah saya share ya. Kemudian ada PBB, pembagian bersama terbesar. Ya, beda ya. Bukan KPK-FPB ya, tapi PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol, pembagian bersama terbesar PBB atau the greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D eh, itu garis lurus A dan D garis lurus B. Dalam hal ini dinyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Contoh, faktor pembagi 45 itu ada 1, 3, 5, 9, 15, 45. Ya, ini faktor pembaginya. Beda, faktor pembagi ini beda ya sama ini ya, sama yang pohon faktor ya. Jadi dia angka berapa aja yang bisa dibagi sama 45, habis dibagi 45. Nah, faktor pembagi 36 itu 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 36. Nah, faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 itu kita cari angka yang ada di 45 dan juga 36. Contohnya di sini kan ada 1, 3, 9. Nah, PBB-nya dari ketiga bilangan itu kita ambil yang paling besar. Maka ketemulah 9. Itu PBB-nya. Ya. Kalau menggunakan pohon faktor, itu seperti biasa, kita nyelesainnya kayak gini. Kemudian, kita tulis seperti ini, faktorisasi prima. Nah, untuk menentukan PBB, kita langsung bisa tentukan dengan cara melihat angka yang sama dengan pangkat terkecil dari kedua bilangan, yaitu 5 pangkat 3. Jadi kita lihat dari sini, ini kan jadi 5 pangkat 3 nih, kalau 25. 250, 2 kali 5 pangkat 3. Kita lihat dari sini, mana yang ada di A, mana yang ada di 125, mana yang ada di 250. Yang ada itu 5. Nah, kita lihat pangkatnya. Yang terkecil yang mana? Karena di sini kebetulan sama-sama pangkat 3, maka PBB-nya adalah 5 pangkat 3. 2 ini nggak masuk. Kenapa? Karena 2 ini nggak punya pasangan di 125. Jadi sendirian.
jadi nggak masuk. Jadi kita ngambil yang ada di kedua tempat, pangkatnya paling kecil. Seperti itu. Kemudian lanjut, teorema Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q atau Voitier dan R remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R. Dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Contoh, 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Maka bisa ditulis seperti ini, ya. M sama dengan NQ plus R. 1987 sama dengan 97 dikali 20 plus 47. Seperti itu. Kemudian ada algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal Element. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif M dan N, M lebih besar dari atau sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Nah, algoritma Euclidean itu yang pertama A, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Dan dia stop, berhenti. Tapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Yang B, bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Dan C, ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R lalu ulang kembali ke langkah 1. Ini caranya ya. Contoh, M sama dengan 80, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Jadilah seperti ini. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka PBB 80,12 adalah sama dengan 4. Jadi pertama, kita punya angka yang mau dibagi itu 80. Mau dibagi dengan 12. Kita cari itu. Yang paling mendekati. Ketemulah angka 6. Ketika angka 6 ini dikaliin sama 12, itu kan 72. Maka sisa 8. Makanya jadilah seperti ini kan. M sama dengan NQ plus R. 80 sama dengan 6 kali 12 plus 8. Nah, 12, si pembagi tadi, itu bakal turun jadi ke angka yang akan kita bagi. Nah, kemudian angka 8 yang tadinya sisa akan menjadi angka yang salah satu angka yang mau kita kaliin dengan angka lain yang mendekati angka 12. Temulah 1, sisa 4. Terus seperti itu, 4 turun, 8 turun. Ketemulah 2, sisa 0. Ya, habis. Nah, kita lihat ke pembagian terakhir sebelum 0. Maka kita lihat di garis ini. Oh, maaf. Maka kita lihat di garis yang kedua ini. Kan ini ada 3 garis nih. 1, 2, 3. Yang ketiga kan 0 terakhirnya. Maka kita lihat ke garis yang sebelumnya. Yaitu yang hasilnya belakangnya 4. Maka PBB-nya sama dengan 4. Contoh lagi. Tentukan PBB 175,35. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 1. Maka PBB 173,35 sama dengan 1. Caranya sama. 173 kita taruh ke sini sebelah kiri. Kemudian 35 sebagai yang pembaginya kita taruh di sebelah kanan. Berapa kali 35 yang hasilnya mendekati 173? Temulah 4 dengan sisa 33. Habis itu 35 turun, 33 turun. Begitu seterusnya, sampai ketemulah hasil nanti, akhirnya 0. Nah, yang kita ambil bukan yang baris 0, tapi baris sebelum yang 0. Kita ambil yang baris ketiga. Kita ambil yang ujungnya 1, maka PBB ya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian, relatif prima. 1. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20,3 sama dengan 1. Begitu juga 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7,11 sama dengan 1. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20,5 sama dengan 5, bukan 1. Ya. Yang kedua, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan dan N 3333 sedemikian sehingga MA plus NB sama dengan 1. Contoh, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB 20,3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2,20, ya ini kali ya, ditambah min 13 dikali 3 sama dengan 1. Dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan min 13, tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20,5 sama dengan M lebih dari sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1.
Sebentar ya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke aritmatika modulo. Satu, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, operasi A mod M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dua, notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Tiga, bilangan M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0,1, 2, titik, 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 M min 1. Mengapa? Penjelasannya seperti ini. Contohnya, misalkan terdapat nilai A sama dengan 13 dan M sama dengan 5. Ketika 13 dibagi dengan 5 mendapatkan hasil 2 dengan sisa 3. Nah, sisa 3 ini berada dalam rentang 0 hingga 4. Karena M min 1 sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Jadi, operasi modulo 13,5 adalah 3 yang merupakan anggota dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Contoh, ya, 23 mod 5 sama dengan 3, 27 mod 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Paham lah ya, insya Allah. Jadi, kalau modulo itu, si angka yang mau dibagi sama angka lain, itu bakal dapat sisa. Nah, kenapa? Kalau ada sisa, itu bisa disebut dengan modulo, seperti itu. Jadi, modulo itu jatuhnya sisa pembagian. Ya. Sekarang kongruen. A, misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0. Maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A min B. Ya. Misalkan 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka dikatakan 38 ya kongruen dengan 13 mod dalam mod 5 seperti itu. Jadi baris yang banyak ini itu disebut kongruen. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M maka tulislah A em, gambar kongruen tapi ada garis miring B mod M seperti itu. Ya. Jadi 17 habis membagi maaf 17 ini kongruen dengan 2 mod 3 ya. 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15. Kemudian min 7 kongruen 15 mod 11. Kemudian ini 12 tidak kongruen, min 7 tidak kongruen dan seterusnya. Istirahat dulu sebentar. Kemudian balikan modulo atau modulo inverse. Di dalam aritmatika bilangan real, inversi atau inverse dari perkalian adalah pembagian. Contoh, inversi 4 adalah 1/4 sebab 4, 1/4 sama dengan 1. Di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inverse modulo lebih sukar. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan dari inverse dari A modulo M ada. Balikan dari A modulo M adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga XA kongruen 1 mod M. Dalam notasi lainnya, A pangkat min 1 dalam kurung mod M sama dengan X. Contoh, balikan dari 4 mod 9 adalah X sedemikian sehingga 4X konkuren 1 mod 9. 4X konkuren 1 mod 9 itu sama dengan 4X sama dengan 1 plus 9K sama dengan 1 X sama dengan 1 plus 9K dibagi 4. Untuk K sama dengan 0, X tidak bulat. Ya, 1 plus 9 0 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,5. Tidak bulat. Kalau K1 tidak bulat. K2 tidak bulat. K3 ketemulah 1 ditambah 9 dibagi 3 sama dikali 3 dibagi 4 sama dengan 7. K sama dengan min 1 jadilah 1 plus 9 dikali min 1 per 4 sama dengan min 2. Balikan dari 4 mod 9 adalah 7 mod 9. Min 2 mod 9 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau untuk materi seperti ini, kalau sebelumnya kalian bingung bisa langsung dibuat aja pertanyaannya, nanti kita bahas di kelas. Karena kalau kita seandainya hanya melalui video, sepertinya agak kurang paham ya. Jadi lebih enak nanti kalau seandainya kalian bingung, silahkan pertanyaannya. Nanti kita bahas di kelas.
Nah, kemudian ada kekongruenan lancar. Kongruenan lancar adalah kongruen yang berbentuk AX kongruen B not N, dengan M adalah bilangan bulat positif A dan B sembarangan bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Nilai-nilai X dicari sebagai berikut. AX dengan B yang dapat disusun menjadi X sama dengan B plus KM dibagi A. Dengan K adalah sembarangan bilangan bulat, cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan K sama dengan min 1, min 2, dan seterusnya, yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Contoh, temukan solusi 4X kongruen 3 mod 9 dan 2X kongruen 3 mod 4. Penjelasannya seperti ini. X sama dengan 3 plus K kali 9 dibagi 4. Coba satu-satu K-nya. K0, K itu, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang 2X, kongruen 3 mod 4 juga sama, seperti itu. Nah, karena 4K genap dan 3 ganjil, ya, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil, sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2, tidak menghasilkan bilangan bulat. Dalam kata lain, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 mod 4, seperti itu. Jadi ini kalau dicoba ya, itu hasilnya nggak ada yang bilangan bulat tuh. Jadi tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi. Kemudian kita masuk ke Chinese Reminder Problem, yaitu sejarah singkat. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bersama Sun Ce mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bilangan dibagi 7 menyisakan 5, dan bilangan 11 menyisakan 7. Misalkan bilangan bulat tersebut sama dengan X, formulasikan ke dalam sistem kongruen lancar. X kongruen 3 mod 5, X kongruen 5 mod 7, dan X kongruen 7 mod 11. Untuk menyelesaikan sistem kongruensi ini, kita dapat menggunakan teorema Chinese Remainder atau CRT dengan angka-angkanya sebagai berikut. Hitung N, yaitu hasil perkalian dari semua modulus. Jadi 5, 7, 11 ini dijumlahin dulu. Dikalikan dulu. Dapatlah 385. Hitung N, I, yaitu hasil bagi N dengan masing-masing modulus. Jadi si 385 ini dibagi ke masing-masing modulusnya. Bagi 5, dibagi 7, dibagi 11. Ya. Dapatlah nanti 77, 55, dan 35. Cari inverse modular dari NI terhadap modulus masing-masing. Untuk N1 kita cari Y1 sedemikian sehingga 77 Y1 sama dengan 1 mod 5, yaitu 3. Ya, coba sebentar ya. Saya ada mau ke toilet sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kemudian kita cari inverse modular dari NI terhadap modulus masing-masing. Nah, kok bisa sih dapat 3, dapat 6, dapat 6? Nah, setelah saya cari itu seperti ini. Jadi misalkan 77Y1 ekuivalen dengan 1 mod 5. Nah, pertama 77 ini kita bagi sama 5 dulu. Dapatkan nanti kan sisa 2 tuh. Nah, 2Y1 sama dengan 1 mod 5. Nah, kita coba 2 kali berapa ya. Kita kalikan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ngehasilin angka ketika dimodin 5 itu hasilnya 1. Dapatlah nih 2 kali 3 dapat 6. Ketika dimodin 5 sama dengan 1. Maka Y1-nya sama dengan 3. Begitupun berikutnya. Yang 55 Y2 sama dengan 1,7. Dapat 6. Seperti ini. Jadi dia kita 55 bagi 7 dulu, sisa 6. 6 kali berapa yang hasilnya ketika dimodif 7 dapat 1. Temulah 6 kali 6, 36. Begitupun 35 dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika sudah ketemu, langkah keempat, hitung solusi dari sistem kongruensi menggunakan CRT. Rumus untuk menghitung solusi dari sistem kongruensi menggunakan teorema Chinese Remainder CRT adalah sebagai berikut. X sama dengan A1 kali N1 kali Y1 plus A2 kali N. Sebentar, saya ganti earphone dulu ya. Oke.
Tes tes. Oke, siap. Lanjut. Dikalikan A2 ditambah A2 kali N2 kali Y2 ditambah bla bla bla, ya, tergantung sebanyak apa dia bilangannya. Di mana min X adalah solusi dari sistem kongruensi. AI adalah residu modulo pada pasangan kongruensi ke I. NI adalah hasil bagi N dengan modulus ke I, dan YI adalah inverse modular dari NI terhadap modulus ke I. Dalam rumus ini, N adalah hasil perkalian dari semua modulus, dan NI adalah hasil dari bagi dari N dengan modulus ke I. Setelah kita menghitung nilai X, itu adalah solusi untuk sistem kongruensi yang diberikan. Nah, jadi X sama dengan 3 dikali 77 dikali 3, plus 5 dikali 55 dikali 6, plus 7 dikali 3. Dapatkah X sama dengan 093 tambah 1650 tambah 1470, dan X sama dengan 3823. Jadi bilangan buat memenuhi ketiga persamaan kongruensi adalah X sama dengan 3813. Nah, aritmatika modulo dan kriptografi. Aritmatika modulo cocok digunakan untuk kriptografi karena dua alasan, yaitu oleh karena nilai-nilai matematik aritmatika modulo berada dalam himpunan Seibert hingga 0 sampai modulus M-1, maka kita tidak perlu khawatir hasil perhitungan berada di luar himpunan. Yang kedua, karena kita bekerja dengan bilangan bulat, maka kita tidak khawatir kehilangan informasi akibat pembulatan round-off sebagai pada operasi bilangan real. Nah, bilangan prima, bilangan berpositif P dalam kurung P lebih dari satu, disebut bilangan prima jika pembaginya hanya satu dan P. Jadi dia hanya ada satu pembagi, yaitu angka satu dan dirinya sendiri. Ya, eh, maaf. Jadi dia hanya satu dan P. Contoh, 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi satu dan 23. Jadi dia habis dibagi satu dan dirinya sendiri doang. Nah, karena bilangan prima harus lebih dari besar dari satu, maka barisan bilangan prima dimulai dari dua, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali dua yang merupakan bilangan genap. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar atau pasti, setelah angka 2, semua bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 ada bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10, dan selain 1 dan 20 sendiri. Jadi tabel bilangan prima dari 1 sampai 100 ya. Yang kuning-kuning ini yang prima. Bisa dihafalin, kalau nggak mau dihafalin bisa, ya yang penting udah tahu konsepnya. Jadi kalau mau nyari gampang lah. Sekarang dari bilangan ISBN atau International Book Serial Number. Kode ISBN terdiri dari 10 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Misalnya 0, 3515, 4561, 9. ISBN terdiri atas 4 bagian kode. Yang pertama, yang 0, ini kode yang mengidentifikasikan bahasa. 3015 ini kode penerbit, 4561 ini kode untuk buku tersebut, karakter, dan 9 itu karakter uji, angka atau huruf X sama dengan 10. Ya. Nah, karakter uji dipilih sedemikian sehingga sama dengan 0 buat 11, buat 11 sama dengan karakter uji. Contoh, ini langsung ke contoh aja ya. SBN 0301545661 min 8. Karena ada 4 bagian tuh. 0 itu kode kelompok negara berbahasa Inggris. 3015 itu kode penerbit. 4561 kode unik buku yang diterbitkan. 8 karakter uji. Nah, karakter uji ini didapatkan sebagai berikut. Jadi, semua angka ini akan kita kalikan dengan urutan dari angka satu sampai seterusnya. 1 kali 0, 2 kali 3, 3 kali 0, 4 kali 1, 5 kali 5, 6 kali 4, 7 kali 5, dan seterusnya. Jadi, masing-masing angka ini dimulai dari 0 sampai ke 1, itu dikalikan dari angka satu sampai seterusnya. Dapatlah nanti hasilnya ketika dijumlahkan, yaitu 151. Jadi karakter ujinya adalah 151 mod 11 sama dengan 8. Seperti itu. Itu cara nyari SB. Nah, kemudian kita lanjut. Ada 3 halaman lagi ya. Fungsi khas. Tujuan dari fungsi khas yaitu pengalamatan di memori. Untuk HK sama dengan K mod M. M jumlah lokasi memori yang tersedia. K kunci dalam kolom integer. Dan HK adalah lokasi memori untuk record dengan kunci K. Contoh, M sama dengan 11.
Mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, pertama, itu kita buat dulu kotaknya kayak gini. Dari 0 sampai 10. Kita bagi. Ya. Sekarang, H15 sama dengan 15 mod 11. Ya. Sama dengan 4. Maka 15 itu bakal kita taruh di kotak yang ke dengan indeks 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kita taruh di sini. Begitupun 558 dibagi 11, hasil sisanya itu sebagai tempat di mana indeks kalian angka tersebut berada. Ya, ingat, indeks kita mulai dari 0, bukan dari 1. Ya, seperti kita kalau ngoding ya. Jadi dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh 558. Dan seterusnya. Sampai semuanya terisi. Sama ya caranya. Kolisi atau collision terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Ya. Jika terjadi kolisi, cek elemen berikutnya yang kosong. Fungsi hash juga digunakan untuk meloket elemen yang dicari. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti ketemu soal fungsi hash, cara ngerjainnya sesimpel itu. Ya, yang penting kalian ingat caranya. Oke? Kemudian kriptografi dari bahasa Yunani yang artinya secret writing. Kriptografi adalah ilmu seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, kunci itu adalah parameter yang digunakan untuk transformasi e-ciphering dan deciphering. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Jadi, untuk algoritma kriptografinya, itu ya bebas, dikasih kemana aja. Tapi kuncinya, itu cukup kita yang tahu. Jadi, kalau misalnya kalian kirim pesan, ya nggak mungkin dong kalian mau musuh kalian tahu. Makanya, untuk kuncinya, hanya kita dan aliansi kita aja yang tahu. Kayak gitu. Untuk pesan, data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain, plain text. Pesan dapat berupa teks, gambar, audio, video. Nah, pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Nah, tujuannya agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain. Ciphertext harus dapat diubah kembali ke plain text semula. Jadi gitu ya. Jadi dia em, kalau bisa nggak boleh nih musuh tahu arti dari kode yang kita kirim. Cukup kita. Nah, contoh, ada plain text. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, ciphertextnya itu bakal jadi seperti ini. T, eh, tanda ini apa? Sudut di bagian atas gitu ya, dan seterusnya. Nah, enkripsi itu adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Sedangkan dekripsi itu kebalikannya. Proses menggabungkan ciphertext menjadi plain text. Ya. Nah, contoh enkripsi pada dokumen ini kan ada banyak ya. Tapi kita pakai cara yang mudah. Salah satu hal yang mudah yaitu adalah cara cipher. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Tenang aja, untuk ciphertext seperti ini itu tidak ada di soal UAS atau UAP. Karena ini ya udah kerang expert lah ya untuk hal ini. Jadi kita belajar yang biasa aja, yaitu Caesar Cipher. Jadi tiap huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Contoh, kalau seandainya ada kata yang ada huruf A di kode ciphertext, itu kita ganti jadi D. Kita geser. B, C, D. Kita ambil D. Begitupun B, C, D, dan seterusnya. Diubah ke E, F, G, dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Contoh, awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, ciphertextnya, masing-masing huruf, ini kita geser ke kanan sebanyak 3 huruf. Jadilah nanti jadi ini. DZDVL, DVWHULA, GDQ, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti diminta untuk em, mengenkripsi sebuah kalimat ya ke ciphertext itu digeser aja 3 huruf ke kanan. Kalau dibalik
dekripsi, ya udah dari 3 huruf ke kiri seperti itu. Ya, terakhir algoritma RSA ditemukan oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Len Adelman. Pada tahun 1976, algoritma RSA termasuk algoritma kriptografi nirsimetri. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci, kunci publik untuk enkripsi fitur rahasia, dan kunci privat untuk dekripsi rahasia. Nah, kekuatan dan keamanan RSA itu terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor primanya yang dalam hal ini n sama dengan a dikali b. Sekali n berhasil difaktorkan menjadi a dan b, maka m sama dengan a-1 dikali b-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan tidak rahasia, maka kunci dekripsi E dapat dihitung dari persamaan E kali D kongruen dengan 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Untuk algoritma RSA ini hanya sekedar pengetahuan tambahan aja. Jadi kalau untuk UAP atau quiz dia tidak keluar ya. Tapi kalau seandainya untuk di teori saya kurang tahu ya untuk ininya apakah bakal keluar atau tidak. Tapi kalau untuk di praktikum itu tidak keluar ya. Karena hanya sekedar em, pengetahuan tambahan. Dan pada saat tahun saya sekalipun sebelumnya itu algoritma RSA tidak keluar. Ya. Yang sering keluar itu biasanya ini kriptografi yang sebesar cipher ini yang keluar, fungsi hash, ISBN, kemudian untuk Chinese Remainder problem ini tidak keluar ya, tapi bisa kalian pelajari. Kemudian sama ini PBB ya, sama PBB itu yang kemungkinan keluar. Tapi ya bisa aja sih ya kayak keluar seperti itu. Jadi meskipun saya bilang ini tidak keluar di praktikum, tetap dipelajari kalau-kalau keluar di teori seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini videonya hanya sampai sini aja ya. Silahkan dipelajari, ditonton seperti biasanya. Kalau seandainya kalian kurang paham, tonton lagi. Kalau mungkin dari video ini nggak cukup, cari referensi lain. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Atau kalau mau ditanyakan di kelas, boleh juga. Silahkan disimpan dulu pertanyaannya, nanti pada saat di kelas disampaikan. Ya, oke mungkin sekian untuk materi kali ini. Saya maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.